Dia mulanya cukup memaklumi sikap keras Trisno. Bagaimanapun, barangkali lelaki itu masih sangat trauma pada perlakuan Sumi terhadapnya, sehingga ia berubah menjadi seorang yang mencemburui apapun tanpa alasan. Namun, lama-kelamaan ia jengah juga. Suatu siang ia melayani dua pemuda berseragam SMA yang bentuknya dekil dan berbau matahari Bekasi. Kemudian suaminya datang ke warung, dan setelah itu dia dipaksa pulang ke rumah untuk diomeli dan dipukuli sampai bengap. "Apa karena ini Mbak Sumi kabur dari kamu, Mas?" Dia tak lagi sanggup menahan diri. "Bajingan, kamu berani sebut nama dia. Memang kenapa? Kamu sendiri masih memasang lukisannya. Perempuan serusak itu pantas pergi dari rumah ini. Dan jangan kira kamu nggak pernah pantas. Semua perempuan akan minggat dari kamu kalau diperlakukan begini, Mas." Pada akhirnya dia tambah babak belur. Namun, di samping sangat cemburuan dan temperamen, rupanya Trisno juga seorang yang berani meminta maaf. Usai menghakimi dia sebegitu keras, ia tiba-tiba melunak. Segera ia dekap istrinya lalu mengucapkan permohonan maaf. Jalan 6 bulan menikah, perut dia berisi juga. Trisno lantas mengambil keputusan agar istrinya tidak usah membantu jualan demi kesehatan janinnya. Dia menurut saja. Dengan itu, ia punya waktu lebih banyak di rumah. Sedangkan Trisno memilih mempekerjakan satu orang karyawan pria untuk melayani pembeli. Tanpa diduga-duga, situasi itu malah membuka kesempatannya untuk menelusuri Sumi lebih jauh. Ia pun memulainya dengan membaca surat kabar yang tersimpan di bawah divan. Pada satu artikel tertulis bahwa TR, suami dari wanita berinisial S, yang hilang itu menuduh seorang pria berinisial BD menyembunyikan istrinya. Namun di dalam artikel lain, dia membaca ada dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh BD. Sayangnya, tidak ada satu artikel pun yang mengabarkan akhir penyelidikan pembunuhan tersebut. BD pernah ditetapkan sebagai tersangka, tapi sepertinya ia segera dilepaskan karena kurang bukti. Dia kian terdorong untuk mencari tahu kebenaran peristiwa itu. Ia sudah punya motif mencampuri urusan suaminya. Alasannya sederhana saja, karena ia tak ingin keburukan di masa lalu menimpanya. Berita-berita itu mungkin masih samar, tapi dia kian terdorong untuk mencari tahu kebenaran peristiwa itu. Ia sudah punya motif mencampuri urusan suaminya. Alasannya sederhana saja, karena ia tak ingin keburukan di masa lalu menimpanya. Salah satu kunci dalam peristiwa hilangnya Sumi adalah Bondo. Dia merasa perlu mengenali lelaki itu, sayangnya itu tidak memungkinkan. Karena itu ia memilih menggali yang tersedia di sekitarnya. Setelah koran, dia menemukan sebuah buku arsip yang berisi catatan keuangan usaha dari tahun 2001 sampai 2004. Buku itu segera diperiksa. Dia cukup terkejut kalau suaminya cukup teliti dengan uang mengalir masuk dan keluar. Trisno mencatat semuanya serta melampirkan berkas truk pembelian atau kwitansi pembayaran. Dari buku itu dia tahu, sekurun 4 tahun pembukuan, Trisno mempekerjakan 5 orang karyawan yang datang dan pergi silih berganti. Trisno juga melakukan beberapa pembelian penting yang terkait usaha dan kebutuhan pribadinya. Kecuali itu, dia akhirnya tersadarkan bahwa pada Februari tahun 2001 sampai dengan Agustus 2002 suaminya mendapat pasokan bawang goreng dari Ude Jamil di Pasar Tambun. Pada hari yang lain dia kembali mendapatkan petunjuk, yaitu beberapa lembar bukti pengiriman uang melalui wesel. Pengirimnya adalah Trisno, sedangkan penerimanya bernama Romiatun yang beralamat di Metro, Lampung. Bukti pengiriman wesel itu karuan menarik perhatian karena beberapa hal. Pertama, tertulis di berita wesel bahwa itu kiriman dari Sumi untuk ibundanya. Kedua, pengiriman itu dilakukan secara rutin 4 bulan sekali, dengan pengiriman terakhir dilakukan 3 bulan yang lalu. Masalah yang lain dia bisa menahan, namun kalau sudah soal uang ceritanya lain. Mengapa Trisno masih mengirim uang secara teratur kepada mertuanya, sedangkan Sumi sudah minggat? Dan bila dikatakan itu uang nafkah perceraian tidaklah tepat,
sebab di dalam berita Wessel tertulis bahwa uang itu dari Sumi untuk ibunya. Hanya saja, Diah belakangan menjadi sangat ragu untuk menanyakan Wessel itu lantaran khawatir suaminya malah bakal mengamuk. Dalam kebimbangan, Diah mendengar suara Trisno dari dekat. "Diah, kamu sedang apa?" Tak ayal, Trisno melihat dengan terang-terangan kalau istrinya sedang memegangi kertas Wessel yang seharusnya berada di laci lemari. Diah ketakutan bukan main. Badannya gemetaran. Ia memohon maaf atas kelancangannya membongkar lemari. Akan tetapi yang berikutnya justru di luar dugaan. Trisno segera mendekapnya dan mengusapi punggungnya dengan kata-kata yang menenangkan. Malamnya Trisno berkisah panjang lebar tentang perkawinannya dengan Sumi. Sebagian ceritanya lebih dan kurang sama dengan yang pernah diceritakan Manih. Namun, Trisno mengungkapkan bahwa ia menduga Bondo telah membunuh Sumi. "Ada yang bilang padaku, 2 bulan sebelum Sumi hilang, Bondo membeli tanah di belakang komplek Gria Sukadharma. Aku curiga dia mengubur Sumi di sana." Dia menyambar, "Mas sudah lapor polisi?" "Sudah, tapi polisi ngotot, tidak mungkin mencari bukti di tanah milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Bondo menolak tanahnya digali. Tanahnya waktu itu bahkan dipagari serta dijaga preman. Dia juga segera membangun rumah di atas tanah itu setelah polisi memeriksanya. Anehnya, pembangunan rumah itu nggak pernah diteruskan. Cuma selesai kolomnya. Tak banyak yang bisa diucapkan dia sesudah itu. Ia sangat prihatin terhadap penderitaan suaminya. Maka, kiriman Wessel itu pun tidak lagi ia persoalkan. Mungkin itu adalah perasaan bersalah yang belum terdamaikan, atau mungkin juga suaminya masih berharap suatu saat Sumi kembali. "Kalau kamu keberatan dengan Wessel itu, aku nggak akan kirim lagi bulan depan," ujar Trisno. "Biar saja, Mas," tepis dia. "Kamu bisa mengirimnya semau kamu. Mungkin juga Wessel itu sangat dibutuhkan. Ibunya tinggal sendiri di kampung. Dia tidak punya siapa-siapa lagi." Sejak malam itu, dia kembali dibolehkan membantu sebatas melayani pelanggan di warung. Sejak itu pula, dia tidak lagi melihat koran-koran terselip di bawah divan. Kecuali itu, ia kerap melihat Bondo lewat di depan warungnya dengan mobil sedan yang kacanya terbuka. Mulanya dia mengira itu cuma kebetulan, namun semakin lama ia mengerti, Bondo selalu lewat pada siang hari ketika Trisno lebih sering berada di rumah. Pada suatu siang, untuk kesekian kalinya, Bondo menampakkan batang hidungnya. Kali ini ia menghentikan mobilnya, menatap dia agak lama, kemudian menunjukkan satu isyarat aneh dengan menyayatkan telunjuk di lehernya. Diam-diam dia punya niat serius membantu mengungkap kasus Sumi. Ia berusaha mencari petunjuk lebih banyak tanpa terlihat suaminya. Saat Manih datang lagi ke warung, dia tak segan menyentil Sumi ke arah yang lebih sensitif. Dan rupanya Manih mengikuti perkembangan kasus itu. Ia berdalih sengaja tidak mau mengungkit isu tersebut lantaran tak mau membuat dia takut. Meski demikian, hal itu tidak mengurangi penilaian Manih terhadap Sumi sebagai wanita ganjen. "Saya tahu lokasinya. Itu kan dekat sama tanahnya Mas Trisno," kata Manih saat dia menceritakan tanah milik Bondo. "Dekat tanah Mas Trisno, paling-paling jaraknya 50 meter, yang dekat Gria Sukadharma itu." Dia termenung sesaat. Trisno belum pernah menceritakan tanah miliknya di area itu. "Saya juga sejujurnya agak curiga sama Bondo. Perasaan saya sih, kalau memang benar dibunuh, nggak jauh dari selangkangan. Sumi hamil sama dia terus minta tanggung jawab." "Kenapa Bu Manih curiga?" "Karena di hari Sumi hilang, ada saksi yang lihat Sumi ketemu Bondo di daerah Tambelang. Katanya rumah itu nggak pernah selesai. Emang, cuma bikin fondasi aja. Tapi apa benar Mbak Sumi selingkuh sama Bondo?" "Benar Mbak, saksinya juga ada. Waktu itu Bondo pernah dilabrak sama Trisno. Untung masih bisa dipisahin." Manih berpikir sejenak sebelum melanjutkan. "Saya jadi ingat, kejadian itu cuma sebulan sebelum Sumi hilang." Sampai di sini, semua petunjuk dan keterangan tampak saling berhubungan. Hanya satu masalah utamanya, kalau benar Sumi dibunuh, di mana jasadnya? Tak ingin menunda lebih lama, dalam kesempatan itu, dia menyampaikan niatnya dan meminta Manih untuk membantunya. "Hah, cari mayat Sumi?"
Manih terbelalak. Walau mulanya kaget setengah mati, ujungnya Manih menyanggupi permintaan tersebut lantaran diimingi imbalan yang menggiurkan. Akhir-akhir ini, dia kerap merasa takut saat berada di dalam rumah. Terkadang ia bermimpi seram, mendengar tangis rintih, tumbukan keras di tembok, hingga suara pertengkaran yang tidak terlihat wujudnya. Namun ia tidak pernah mengeluhkan kejadian aneh itu kepada Trisno, dengan pertimbangan bahwa itu hanya akan menambah beban pikiran suaminya. Meski begitu, keberanian ada batasnya juga. Suatu malam dia terlonjak dari tidur lantaran mimpi yang sederhana, namun terasa amat menakutkan. Ia melihat dirinya bersama dengan Trisno berada di dalam bingkai mosaik yang seharusnya ditempati mosaik Sumi. Masih di dalam mimpi itu, ia melihat Sumi berdiri di dekatnya dengan wujud yang mengerikan, mengenakan daster penuh bercak darah dan memangku kepalanya yang terputus. Sontak dia berlari menyingkir, namun sial, kakinya terpeleset, wajahnya tersungkur hingga tanggal giginya sebuah. Begitu pikirannya sadar sepenuhnya, dia menginsafi giginya ompong satu. Segera ia meraba-raba kasur, tapi tidak ada yang ditemukannya. Di sebelahnya Trisno sedang tertidur lelap. Wanita itu menenangkan diri sesaat, kemudian beranjak pergi menuju kamar mandi dan mesti melewati ruangan seni. Dengan sendirinya matanya tersapu ke lukisan mosaik Sumi. Dan betapa kagetnya ia ketika menjumpai segumpil gigi tergeletak di bawah pajangan itu. Dia segera memungut benda itu, dalam sekejap ia bisa mengenali bahwa itu memanglah giginya yang tanggal. Kekagetan tak berhenti di situ. Sesudahnya ia mendengar benda-benda di ruang itu bergerak sendirinya. Dia hanya terkejap-kejap. Sebuah gergaji sirkuler mendadak lepas dari bautnya, lalu jatuh ke lantai. Lalu ia melihat sebilah pisau terlempar ke bawah kakinya diiringi desis misterius. "Ini milikmu." Dia karuan panik. Ia batalkan niatnya lalu berbalik ke kamar. Namun langkahnya terhenti. Tubuhnya menabrak sesuatu dengan keras. "Ada apa dia?" Trisno bertanya serius sambil memegangi tangannya. Dengan terbata-bata perempuan itu pun menyampaikan keanehan yang baru saja dialaminya. Trisno bergegas menengok bengkelnya, dan ia tak kalah tercengang menyaksikan benda-benda serta perkakasnya terserak-serak. Yang dinantikan akhirnya tiba. Secara mendadak Trisno berkata, ia harus pergi ke daerah Cirebon setelah mendapat kabar salah seorang sahabatnya meninggal. Ia berangkat takziah menjelang sore, rencananya akan menginap 3 malam. "Aku cemas meninggalkan kamu sendiri, tapi juga khawatir kalau kamu ikut. Perjalanan jauh nggak baik buat perutmu." "Jangan takut, Mas," kata dia dengan suara ditegar-tegarkan. "Pergilah untuk takziah, aku bisa jaga diri. Kamu bisa minta tolong seseorang untuk menginap di sini sampai aku pulang. Yang penting, jangan keluar rumah kecuali sangat terpaksa." Dia tak membuang kesempatan itu. Segera setelah Trisno pergi, ia mendatangi rumah Manih, lalu mengutarakan maksudnya. "Kita berdua saja," ujar Manih terkejut. "Ya, sebab akan bahaya kalau sama orang lain." Lagi-lagi Manih tidak bisa menolak imbalan yang ditawarkan. Dia menutup warung lebih cepat. Pukul 7 malam ia bersama Manih pergi menuju tanah milik Bondo. Area itu dapat dikatakan hanya berupa perkebunan melinjo dan nangka. Jalanannya tanah keras, gelap, dan bernyamuk kebun. Selintas waktu, mereka tiba di tujuan. Manih menunjuk sebuah rangka bangunan yang tersamarkan gelap malam. "Ini tanah Bondo," kata Manih dengan pasti. Dua perempuan itu pun berusaha memasuki pagar pekarangan tersebut. Karena dikunci, terpaksa mereka memanjat bergiliran. Tanah itu luasnya sekira 800 meter persegi. Sekonyong mereka sadar, sepertinya akan sangat sulit mencari galian berumur 4 tahun dengan perlengkapan seadanya.